认识耶稣是我一生最美的祝福。我要在救主耶稣基督的恩典和基石上长进。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur di tahun yang baru ini, di 2021, kita boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Dia Bapa yang selalu beserta kita, menjaga kita dari masa sulit, masa sukar, pandemi, sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur, mengangkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami berterima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Mari jemaat, katakan
Katakan ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Terima kasih Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Terima kasih Tuhan, oh, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sekali jemaat, besar setiamu, besar habis setiamu di sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan berlandaskan pada nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati ibadah kita pada hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh beribadah kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam situasi yang sulit, situasi yang terbatas, kami dapat menyembah Engkau, kami dapat juga beribadah, kami dapat berdoa, dan kami dapat mendengar firman-Mu pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di tengah-tengah kesulitan pada saat ini. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh dikuatkan, diteguhkan, dan iman pengharapan mereka tetap pada Tuhan sendiri. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Apa kabar jemaat? Luar biasa, kita punya Allah yang begitu baik buat kita. Mari kita mengangkat pujian yang terbaik dengan sukacita. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya mari jemaat dengan hati bersukacita, dengan memuji Tuhan, bertepuk tangan. Kita angkat pujian sekali lagi, katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji,
ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali nyanyi Dia, bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, haleluya. Katakan selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, sebab Dia yang layak menerima pujian kita, haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan, kita tahu kita tidak dapat melangkah dengan kekuatan diri kita sendiri, apalagi di tengah tantangan saat ini. Mari kita andalkan Tuhan, kita percaya saat kita bersama Dia, tidak yang mustahil apapun dapat Tuhan buat demi kebaikan kita. Mari kita mengangkat pujian untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku berlangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Dengan penuh penyerahan dan iman kita kepada Tuhan, kita akan pujian sekali lagi. Hanya kepadanya, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku berjalan, walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi. Katakan dengan percaya kita, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil
bagi dengan iman tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa pada saat ini, kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Kau mengurapi mulut bibir hamba-Mu, agar firman-Mu yang akan berkuasa untuk kami yang mendengar, kami yang sedang beribadah ini, dan firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, dan juga firman-Mu sekaligus mengajar kami, agar kami boleh dapat mengambil tindakan, kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan satu bagian Alkitab dari Perjanjian Baru dalam surat 2 Petrus pasal yang ketiga. Saya akan membaca kepada saudara-saudara sekalian, saya akan membaca dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ayat yang ke-14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ayat yang ke-17, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin ucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya tahun yang baru ini akan kita lalui dengan berbagai kemenangan demi kemenangan atas setiap permasalahan hidup kita maupun setiap gangguan atas iman kita. Saudara sekalian, situasi yang ada di depan saat ini, tahun 2021 ini, tentunya kita pahami tidak lebih baik daripada tahun yang lalu, yang baru kita lalui. Bahkan mungkin jauh lebih buruk.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak negara belum berhasil mengatasi sepenuhnya masalah kesehatan, ekonomi, dan akibatnya karena kesulitan mereka itu berimbas juga kepada negara kita. Saudara sekalian, virus corona yang lama belum dapat diatasi, yang baru sudah muncul bahkan lebih dahsyat dan bahkan dikatakan lebih berbahaya. Saudara sekalian, mengamati situasi saat ini, saya ingin katakan bahwa sesungguhnya dunia ini tidak semakin baik, tetapi semakin buruk keadaannya. Dan hal ini pun sebenarnya sudah dituliskan dalam Alkitab firman Tuhan. Saudara, namun di dalam keadaan apapun, kita anak-anak Tuhan tetap punya iman. Kita punya pengharapan, yaitu pengharapan akan hidup yang kekal. Kita sebagai orang percaya memiliki iman tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, dan dia akan menjadi raja atas umatnya, menjadi raja atas saudara dan saya. Maka di dalam ayat 12 dan 14 tadi dari firman Tuhan yang kita baca, Rasul Petrus menyatakan bahwa keyakinan ini akan membuat kita setia menantikan kedatangannya. Dan saya menggarisbawahi kata-kata menantikan, bukan kata kerja yang pasif, bukan diam, melainkan suatu kata kerja yang aktif. Karena penantian ini itu bermakna menaruh pikiran sepenuhnya dengan penuh kerinduan. Dan saudara yang terkasih dalam Kristus, penantian inilah menjadi satu-satunya sumber kekuatan, sumber penghiburan yang sejati selama saudara dan saya hidup di dalam dunia yang semakin buruk ini. Saudara sekalian, semua hal di dunia ini tidak ada yang abadi. Tidak ada yang pasti. Semua bisa berubah, baik secara perlahan maupun mendadak. Orang sehat bisa kena penyakit, akhirnya mati. Saudara sekalian, keluarga saya yang jauh pada saat ini sedang mengalami kemalangan. Suaminya tiba-tiba meninggal karena COVID. Dia sendiri pun sekarang positif COVID bersama anaknya. Mamanya juga selang 2 hari meninggal di rumah sakit, walaupun bukan karena COVID. Hal-hal seperti ini bukan hal-hal yang tidak biasa kita dengar. Hal umum, satu keluarga itu bisa kehilangan orang yang dicintai secara mendadak. Apalagi yang tidak pasti, orang yang kaya bisa bangkrut, sampai bisa menjadi miskin. Begitu banyak orang tiba-tiba usahanya mandek, banyak utang, akhirnya menjadi miskin. Orang yang menjabat dengan kedudukan yang tinggi, akhirnya bisa kehilangan jabatan. Maka yang abadi adalah hidup kekal yang sudah tersedia bagi saudara dan saya, hidup kekal bersama Tuhan. Dan inilah yang saya katakan tadi, satu-satunya sumber penghiburan, satu-satunya sumber kekuatan selama kita menantikan hari itu datang. Selanjutnya Petrus menyatakan bahwa bukan hanya iman keselamatan saja, tetapi iman harus diikuti dengan sikap hidup yang benar. Sebab iman yang benar akan menuntun ke arah hidup yang benar pula. Dan hidup itu kudus di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya iman keselamatan di dalam Kristus harus menuntut orang percaya untuk mengerti tentang firman Tuhan, hingga tidak terseret di dalam ajaran-ajaran palsu yang justru mau menjauhkan kita dari Tuhan, menjauhkan saudara dan saya dari kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, orang Kristen, saudara dan saya memiliki tanggung jawab untuk tetap berpegang teguh kepada
kepada kebenaran firman Tuhan agar kita terus bertumbuh. Maka firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Pertumbuhan adalah yang pertama adalah bertumbuh dalam iman, bertumbuh di dalam kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Ketika manusia berdosa, Allah memberikan kasih karunia melalui karya keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, dan Roh Kudus menuntun setiap orang percaya. Karunia keselamatan ini menjadi suatu pondasi yang kuat untuk bertumbuh secara rohani dan bertumbuh secara karakter hidup. Setelah hidup dikuduskan dari dosa oleh darah Kristus, Roh Kuduslah yang menuntun saudara dan saya, memimpin kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjalani hidup yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan anugerah ini yang menjadikan kita umat Tuhan bertambah dari satu karunia kepada karunia yang lain. Di awal surat ini, Petrus sudah menasihati kita untuk menambahkan kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. 2 Petrus 1 ayat yang kelima dikatakan, justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Maka firman Tuhan mendorong kita untuk selalu bertumbuh di dalam semua kasih karunia, dalam iman, dalam kebajikan, dan dalam pengetahuan. Bertumbuh dalam kasih karunia adalah ketika saudara dan saya dipimpin untuk secara terus-menerus semakin tunduk kepada pimpinan Roh Kudus dalam menjalani hidup sebagai pelaku firman. Artinya meninggalkan cara hidup yang lama, hidup untuk Tuhan, dan hidup hanya untuk memuliakan Tuhan, menjadi saksi Kristus. Hidup untuk Tuhan berarti semakin menyesuaikan kehendak kita. Kehendak kita sebagai orang yang berdosa ini, kita menyesuaikan dengan kehendak Tuhan melebihi segala sesuatu. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan manusia sejak awal penciptaan adalah Allah memberikan mandat kepada manusia, yaitu untuk memenuhi bumi dan untuk mengelola seluruh alam ciptaannya, untuk menjadi kemuliaannya. Maka kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, ketika kita mendirikan keluarga, beranak cucu, mengelola bumi, dan kita akan melalui pekerjaan-pekerjaan yang baik dan benar, kita akan menjadi berkat bagi orang lain, membawa kebaikan bagi dunia ini. Melalui hidup yang limpah untuk menghasilkan banyak hal yang baik bagi orang lain, dengan tujuan hanya satu, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Maka saudara sekalian, bagi orang Kristen, pencapaian cita-cita, mencapai kedudukan, atau memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, atau kesuksesan, bukanlah tujuan hidup yang utama. Semua yang kita miliki hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih utama, yaitu kemuliaan Tuhan dengan hidup yang limpah dan menjadi berkat bagi orang lain. Hal yang pertama. Hal yang kedua adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Di dalam sebuah renungan yang mengatakan kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kejarlah terus pengenalan akan Tuhan. Berusahalah untuk mengenal Dia dengan lebih jelas
dan utuh. Mengenal Kristus lebih baik lagi. Dan mengenalnya untuk tujuan yang lebih baik. Supaya kita menjadi lebih serupa dengannya dan mengasihinya dengan lebih baik. Saudara sekalian, pengenalan akan Kristus akan membuat kita semakin menyerupai Dia. Membuat kita semakin mengasihi Dia. Kita akan mengalami dampak dari pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kita akan bersyukur selalu. Dan kita akan selalu memuji Dia. Bahwa bagi Dia kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Saudara sekalian, melalui sebuah renungan dikatakan, pengenalan akan Tuhan adalah pusat dari keselamatan dan dari semua pengalaman kerohanian kita yang benar. Maka sebagaimana kasih karunia menghasilkan kelahiran yang baru, demikian pula kasih karunia menghasilkan pertumbuhan untuk mengenal Tuhan kita. Kita diselamatkan untuk bertumbuh, mengenal Tuhan, karena keselamatan mengawali kita untuk menjadi bayi rohani. Dalam 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu, yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara sekalian, dalam Alkitab dikatakan bahwa pengenalan akan Tuhan itu setara dengan keselamatan itu sendiri. Karena Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 17 ayat 3, bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengenalan akan Tuhan merupakan pusat bagi semua pengertian atau pikiran yang benar di dalam hidup seseorang. Seseorang mungkin dapat menjadi Kristen dan tetap tidak mengerti tentang hal di dunia ini. Tetapi adalah mustahil bagi seseorang untuk menjadi Kristen tanpa bertumbuh mengenal Allah. Banyak orang Kristen merasa sudah mengenal Tuhan. Karena sudah beribadah dengan rajin, melayani, memberikan persembahan, melakukan segala tingkah laku agama seperti halnya orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara, menjadi seorang Kristen bukan hanya pengalaman emosi yang sering dirasakan dan sering kita saksikan dari orang-orang, tetapi yang penting adalah hikmat, pengertian, dan kita mau lebih mengenal Tuhan kita. Yaitu Tuhan yang mencipta langit dan bumi dengan firman-Nya. Dia juga mengirim putranya yang tunggal sebagai firman yang hidup untuk menjadi penebus kita. Dan Dia juga memimpin kita, umat tebusannya, dengan firman-Nya sendiri. Maka menjadi Kristen berarti membangun sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya. Untuk semakin mengenal Dia sebagai pencipta langit bumi dan penyelamat umat manusia. Saudara-saudara sekalian, di gereja kita mempunyai program untuk membaca Alkitab satu hari satu pasal. Saya pikir ini merupakan suatu program yang baik dan selalu mengingatkan. Maka walaupun kita hanya membaca satu hari satu pasal, saat ini kita sedang membaca di 2 raja-raja. Bagaimana kita melihat pekerjaan Tuhan, bagaimana kita melihat firman Tuhan secara utuh. Kita membaca setiap hari. 2 raja-raja itu adalah suatu kitab sejarah. Kita melihat bagaimana Tuhan itu berkarya dalam umatnya. Pengalaman-pengalaman raja-raja yang baik itu raja-raja yang dari Israel maupun Yehuda. Kita melihat bahwa Tuhan berkarya dengan berbagai macam dinamika yang ada bagi umat yang sudah dipanggilnya, yaitu umat Israel. Maka semakin kita membaca firman-Nya, kita semakin mengenal kehendak-Nya, semakin mengenal karyanya, dan semakin mengenal sifat-Nya. Dan akhirnya kita semakin mengasihi Dia. Dan hidup kita hanya untuk memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghidupi iman kita, iman Kristen, yang tetap
dengan giat hidup bagi Tuhan, giat ibadah, giat melayani, giat untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Khususnya pada saat ini kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita, apapun yang boleh kita lakukan. Kita mengisi kehidupan kita, memuliakan Tuhan, dengan segala potensi yang ada, walaupun kelihatan kecil. Dengan segala milik kita, walaupun kelihatan kecil. Dengan segala sifat, dengan segala tabiat, pikiran dan materi kita. Kita menjadi berkat bagi orang lain untuk memuliakan Tuhan. Maka melalui pengenalan yang benar akan Tuhan, iman kita itu akan terus bertumbuh. Walaupun di dalam situasi yang sulit saat ini. Situasi yang mau menggoda kita untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Mau menggoda kita untuk melawan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita kembali bertekad dengan sungguh-sungguh. Kita mau bertumbuh dari kasih karunia kepada kasih karunia. Kita mau terus bertumbuh dari pengenalan akan Tuhan. Dengan itu, kita boleh menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan pada akhirnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang sudah kami renungi. Kami sadar Tuhan di dalam keadaan sulit saat ini. Setiap kami ingin memikirkan diri sendiri. Setiap kami terjebak untuk menyelamatkan diri kami sendiri. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kami, ada hidup yang kekal, ada kehidupan bersama Tuhan, dan itu menjadi suatu janji yang boleh kami pegang. Selama kami menantikannya Tuhan, di dalam keadaan apapun, kami boleh tetap giat untuk Engkau. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami boleh sungguh-sungguh dapat hidup untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Bapa, yang Kau mau pimpin kami setiap pergumulan kami. Anak-anak-Mu Tuhan, Engkau yang tahu satu persatu. Hanya Kau menolong, membimbing, menyertai, sehingga kami boleh tetap dalam keadaan sulit pun, kami boleh menyelesaikan setiap tantangan-tantangan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh melewati tahun 2020, memasuki tahun 2021. Kami percaya pengharapan kami tetap ada bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau yang menolong kami, keluarga kami. Engkau yang menolong iman kami Tuhan. Biar tetap berharap dan dapat percaya pada Engkau Tuhan. Dan kami menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kami, pergumulan setiap jemaat, pergumulan keluarga kami, dan biar Tuhan tolong Tuhan. Tuhan di tengah pandemi ini biar iman kami tidak surut, tapi kami boleh melekat kepadamu. Kami menyerahkan untuk bangsa negara kami, Indonesia, berkati Pak Jokowi, berkati Pak Ma'ruf dengan para menteri, dan pejabat dari daerah-daerah, berkati semua boleh bekerja dengan baik, boleh mengatasi pandemi dengan program-program yang ada, boleh diberikan hikmat juga untuk ekonomi bisa membaik Tuhan. Tuhan kiranya belas kasihan-Mu juga turun Tuhan. Keamanan juga kami serahkan, Engkau yang menolong Sabang sampai Merauke, Engkau yang menggagalkan setiap upaya yang mau memecah belah NKRI, yang mau bikin teror. Tuhan tolong Yesus. Kami juga menyerahkan setiap gereja-gereja-Mu, Engkau yang memberkati semua yang sudah mulai melakukan ibadah baik online, tatap muka, dan yang mungkin yang belum. Tuhan yang tolong berkati, biar semakin jemaat tidak terhilang tapi semakin mencari Tuhan, bertumbuh, bahkan bertobat sungguh-sungguh di masa pandemi ini, mencari Tuhan lebih lagi. Bahkan banyak jiwa-jiwa yang boleh percaya, bilangan orang benar boleh bertambah. Kami doa Tuhan, baik keluarga besar, teman-teman yang kami tahu Tuhan, yang belum mengenal-Mu, berikan kesempatan mereka boleh percaya kepadamu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur Tuhan dan menyerahkan semua doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今日嘅第二嚟讀使徒聖經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，由童真母瑪利亞所生，在本丟彼拉多屬下受難，被當於十字架。受死埋葬，光彩陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信信義公的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。Jemaat yang dikasih Tuhan, seperti Bapa telah memelihara kehidupan kita dari tahun demi tahun, 1 tahun telah berlalu dan tahun yang baru di 2021 telah datang. Kita percaya dulu Tuhan pelihara, sekarang Tuhan pelihara, maupun yang akan datang pun Tuhan akan pelihara kita. Karena Dia adalah Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia, Dia menyertai setiap anak-anaknya. Mari kita mengangkat pujian ini dengan iman kita untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Oleh sebab itu kami tenang Tuhan. Lah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kita akan puja nih, katakan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Untuk sebab itu kami Tuhan, tenanglah jiwaku, malam hari Rabu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Katakan Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setia. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, sekali lagi, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan pulang dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kita akan melaksanakan setiap kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat, untuk hidup yang limpah bagi orang-orang lain. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih boleh mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Tuhan pimpin kami untuk masuk di dalam kehidupan praktis kami. Begitu banyak tantangan. Biar Tuhan pimpin dimanapun kami berada. Kami adalah anak-anak Tuhan yang menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Allah Bapa, pimpin kehidupan kami yang penuh dengan tantangan ini, agar kami boleh tidak menyimpang, tetapi kami boleh setia selalu kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.